Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui via Zoom. Yang saya hormati Bapak Samsuddin S. TTM SI dan teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan kali ini. Izinkan saya dari kelompok 9 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang disusun oleh Fadila Fahri, Ratnasari, dan saya sendiri. Silakan pembaca materi Saudari Fadila Fahri untuk membaca materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan membacakan materi mengenai puasa. Yang pertama, puasa adalah dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya, dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar kedua, yaitu fajar syadik, sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbang berbeda dari kebiasaan. Next. Selanjutnya, keutamaan puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa ada puasa jalan meraih ketakwaan. Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni. Pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Puasa adalah perisai dari api neraka. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dikira dari aroma kasturi. Meraih dua kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Royan. Berpuasa dan membaca Al-Quran, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Next. Selanjutnya, rukun puasa. Puasa baik yang wajib ataupun sunnah memiliki dua rukun utama, yang apabila tidak terlaksana, maka puasa tersebut batal dan tidak sah. Rukun yang pertama, niat puasa, yaitu berniat dengan hati untuk melaksanakan ibadah puasa tertentu, misalnya puasa Ramadan atau Senin Kamis, dan juga berniat bahwa ibadah puasa ini dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua, imsak atau menahan diri dari segala pembatal puasa, dari sejak fajar kedua atau awal waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Next. Selanjutnya, sunnah puasa. Yang pertama, mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam. Yang kedua, segera berbuka puasa saat matahari terbenam. Yang ketiga, memperbanyakkan. Yang keempat, jika dicaci maki, jangan membalasnya dengan makian, tetapi membalasnya dengan kebaikan, akan pahala dan terhindar dari dosa. Yang kelima, berdoa ketika berbuka sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, berbuka dengan kurma segar. Jika tidak punya, maka dengan kurma kering. Dan jika tidak punya, cukup dengan air. Hikmah puasa. Orang yang kaya mengetahui kadar kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya dalam bentuk kekayaan, yang mana Allah Ta'ala telah memudahkan baginya untuk mendapatkan hal yang ia inginkan dari makanan, minuman, berhubungan badan yang telah Allah Ta'ala perbolehkan menurut timbangan syar'i, dan Allah Ta'ala juga telah memberikan kemudahan berupa kemampuan untuk mendapatkannya. Kedua, melatih untuk mengekang hawa nafsu dan mengendalikannya, hingga ia mampu menyetirnya dan mengarahkannya kepada hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, mendapat faedah kesehatan yang merupakan buah dari berhentinya makan, sehingga berhenti pula pencernaan dalam jangka waktu tertentu.
dan mengurangi zat-zat yang berlebihan dan zat-zat yang membahayakan terhadap tubuh lainnya. Next. Hukum berpuasa bagi orang sakit. Ada dua kelompok orang yang sakit terus-menerus dan tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Misalnya orang yang sakit kanker, maka orang tersebut tidak wajib untuk berpuasa karena tidak ada baginya kesempatan yang dapat diharapkan untuk bisa melakukan puasa. Kelompok kedua, orang yang sakitnya tidak terus-menerus bisa diharapkan untuk sembuh, seperti sakit demam dan sebagainya. Next. Hal yang dilakukan ketika berpuasa, memasuki waktu fajar dalam keadaan junub, bersiwak ketika berpuasa, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan, bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani, bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas, mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan, memakai celak dan tetes mata, mandi dan menyiramkan air di kepala untuk menyegarkan badan, menelan dahak, menelan sesuatu yang sulit dihindari, makan, minum, jima, atau bersetubuh dalam keadaan lupa, muntah yang tidak disengaja. Next. Selanjutnya ada puasa. Yang pertama, menentukan pandangan serta menahan dari pandangan-pandangan liar yang tercela dan dibenci, menjaga lisan berbicara tak karun, menggunjing, mengadu domba, dan dusta, menjaga pendengar dari mendengarkan setiap yang haram atau yang tercela, menjaga anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa. Hendaklah tidak memperbanyak makan setelah berbuka agar hatinya antara takut dan harap, sebab ia tidak tahu apakah puasanya diterima sehingga ia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, ataukah ditolak sehingga ia termasuk orang-orang yang dimurkai. Hal yang sama hendaknya ia lakukan pada setiap selesai dah. Next. Jenis-jenis puasa. Yang pertama, ada puasa denda atau kifarat, yaitu puasa yang dilakukan untuk menggantikan denda atas pelanggaran berhukum wajib. Contohnya, tidak melakukan puasa. Puasa ini bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, puasa Ramadan merupakan jenis puasa yang paling umum karena wajib dilakukan selama sebulan penuh pada bulan Ramadan bagi setiap umat Islam yang sudah balik. Puasa nazar, yaitu puasa karena sebuah janji. Nazar sendiri secara bahasa berarti janji, sehingga puasa yang dinazarkan memiliki hukum wajib. Puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua Syawal, ataupun bisa dilakukan secara tidak berurutan. Next. Selanjutnya, puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Puasa ini mempunyai keistimewaan bagi pelaksananya, yaitu akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilakukan pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Tarwiyah berasal dari kata tarawa yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Puasa Senin Kamis berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa jenis ini juga ternyata sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Puasa Asyura, yakni tanggal
ke-10 pada bulan Ram. Puasa ini dikenal dengan istilah Yaumu Asyura, yang artinya hari pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Puasa Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriah. Ayyamul Bid sendiri mempunyai arti hari putih, karena pada malam-malam tersebut, bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Dan yang terakhir, puasa Sya'ban atau Nisfu Sya'ban yang dilakukan pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Next. Selanjutnya, keistimewaan bulan Ramadan. Melaksanakan puasa Ramadan sebagai sarana mencapai takwa. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari antara amal-amal ibadah lainnya. Yang kedua, bulan Ramadan sebagai bulan berkah mencapai takwa. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada bulan ini disunahkan sholat tarawih, yakni sholat malam pada bulan Ramadan, untuk mengikuti jejak Nabi, para sahabat, dan khulafaur rasyidin. Yang terakhir, bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir, dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada malam-malam lainnya. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fadila Fahri. Pada sesi pertama saya akan membukakan pertanyaan yang terdiri oleh 5 orang. Silakan. Ya, saya persilahkan Wanda Sri untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa tapi diinfus? Apakah puasanya sah? Terima kasih. Dan saya persilahkan Awalia Ramadhani. Maaf sebelumnya, saya lihat mungkin. Sorry. Anissa Salsabila. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya, apa hukumnya apabila seorang wanita sedang berpuasa terus kayak menjelang buka puasa itu tiba-tiba halangan? Apakah itu sah atau batal? Ya, makasih. Terima kasih. Ya. Saya persilakan Najwa. Persilakan Marsya Adinda Febriana. Baik, saya ingin bertanya, jadi apakah seseorang yang disuntik vaksin itu bisa membatalkan puasa? Oke, makasih. Dan sesi terakhir, saya persilahkan Fahri.
Terima kasih kepada moderator. Apa hukumnya orang kalau puasa? Terima kasih. Sama-sama. Kita bilang kemarin. Sudah berapa pertanyaan yang masuk? Satu orang, Pak. Saya persilahkan Revaldi. Siapa lagi? Masih ada fotonya satu? Terakhir Revaldi, Pak, untuk sesi pertama. Saudara Revaldi, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya itu, bagaimana pendapat Anda mengenai lansia yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu juga membayar fidyah? Oke, makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wanda Sri Rahmah. Bagaimana hukumnya seseorang berpuasa infus? Apakah puasanya sah? Tentu saja tidak, karena dengan diinfus memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dan seketika menjadi kembali, maka batal puasanya. Sebaiknya orang yang sakit dan diinfus tidak dianjurkan untuk puasa dan digantikan di hari lain. Bagaimana Saudari Wanda? Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Salsabi, yaitu bagaimana hukum jika seorang perempuan berpuasa menjelang puasa tapi haid. Kalau haid tapi setelah buka itu masih sah, tapi kalau belum buka tapi halangan berarti batal puasanya. Apa sudah jelas?
Tapi ada yang mengatakan kalau haid itu kalau belum 24 jam, misalnya kalau haid keluar darah tapi belum 24 jam itu dikatakan belum dikategorikan darah haid. Bagaimana itu? Kalau haid tapi sementara puasa itu puasanya batal karena itu kan haid termasuk najis nih. Jadi puasanya itu batal. Biar beberapa menit lagi. Oke, terima kasih. Oke, saya mau akan menjawab pertanyaan dari Revaldi, yaitu bagaimana pendapat kalian dengan lansia yang tidak bisa puasa, tidak mampu membayar fidyah. Menurut saya, kalau tidak mampu puasa, gantilah di lain hari. Kalau masih tak sanggup mengganti di hari lain, bayarlah fidyah. Dan tidak sanggup bayar fidyah, maka dia yang menerima fidyah. Jadi bagi yang tak sanggup, maka dia yang menerima sedekah kita. Bagaimana Saudara Revaldi dengan jawaban saya? Sudah jelas, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Apakah mencabut gigi dapat membatalkan puasa? Saat mencabut gigi membuat keluarnya darah dan itu tidak mempengaruhi puasa sama sekali. Namun wajib bagi orang yang sah untuk menjaga agar tidak menelan darah sedikit pun. Apabila tertelan secara tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana Saudara Fahri? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Saudara Marsya, bisa diulangi pertanyaannya?
Pertanyaan saya, apakah suntik vaksin itu bisa membatalkan puasa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Marsha, yaitu apakah suntik vaksin dapat membatalkan puasa? Vaksin pada bulan Ramadan puasa disebutkan bahwa proses vaksinasi melalui injeksi intramuskular atau disuntikkan melalui otot tidak membatalkan puasa. Hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Apa sudah jelas? Iya, jelas. Terima kasih. Oke, saya tutup sesi pertama. Kita lanjut pada sesi kedua. Silakan Andi Septian. Baik, terima kasih. Apakah menyuntik pada bulan puasa dapat membatalkan nikah? Terima kasih. Oke, saya persilahkan Mayani untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu apakah seorang muslimah yang tidak menggunakan hijab dapat merusak puasanya? Oke, makasih. Saya persilahkan selanjutnya Faisal untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, moderator. Pertanyaan saya yaitu, apa keistimewaan Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Oke, makasih. Saya persilahkan Eka untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih atasnya. Jadi bagaimana jika seorang yang berpuasa tidak melakukan salah satu hal-hal yang dilakukan ketika berpuasa seperti yang Anda jelaskan tadi? Apakah puasanya batal? Sedangkan seseorang tersebut tidak mengetahui hal-hal yang seperti Anda jelaskan tadi. Makasih Eka. Bisa diulangi lagi pelan-pelan caranya menjelaskan. Eka. Baik, jadi bagaimana jika seseorang yang berpuasa tidak melakukan salah satu hal-hal yang dilakukan ketika berpuasa, seperti yang sedangkan seseorang tersebut tidak mengetahui hal-hal tersebut yang seperti Anda jelaskan tadi. Oke, makasih. Saya persilakan lagi Jiwas. Baik, terima kasih. Najwa Sidirahman. Ya, silahkan. Saya. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita sahur terus tiba-tiba azan? Apakah itu makanan yang harus dimuntahkan atau bagaimana? Oke, makasih. Saya tutup sesi kedua untuk pertanyaan ini. Pada kesempatan kali ini dengan saya
membacakan dari saudara Ani Septianto, yaitu apakah puasa dapat membatalkan puasa? Jawaban saya adalah puasanya tentu batal, tetapi perbuatan mereka yang menahan lapar atau menahan hawa nafsu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saudara Andi Setianto? Ya baik, terima kasih. Sama-sama. Dan saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Faisal, yaitu apakah keistimewaan Lailatul Qadar dan nuzul Lailatul Qadar adalah malam diturunnya Al-Quran seperti disebut dalam Al-Quran Al-Qadar. Tetapi peringatan nuzul Quran tetap setiap Ramadan di negara kita ini tidak berlaku karena Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mungkin akan timbul pertanyaan, kalau Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan, mengapa kita memperingati turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan? Ada pendapat bahwa peringatan nuzul Quran di Indonesia pada setiap 17 Ramadan adalah usulan Haji Agus Salim atau kaitan dengan angka 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tampaknya para pendiri bangsa ini ingin menegaskan agar semangat keagamaan dan semangat kebangsaan benar-benar menyatu dalam komponen bangsa ini. Demikian, apakah saya kurang jelas, Muhammad Faisal? Terima kasih Saudara Esa. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jusmayani, yaitu apakah seorang muslimah yang tidak berhijab dapat merusak puasanya, yaitu wanita berhijab dan melaksanakan salat dan puasa di bulan Ramadan. Ibadahnya diharapkan tetap diterima, namun akan tetapi mendapatkan konsekuensi dari tidak memakai hijab, karena itu adalah dosa. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Najwa Rahman. Bagaimana hukumnya jika sahur tiba-tiba dan apakah makanannya harus dimuntahkan? Jika sudah azan dan makanan masih ada di mulut, harus dimuntahkan karena azan itu sudah masuk waktu terlarang. Kan ada waktu imsak. Waktu imsak itu menandakan bahwa makanan, aktivitas makan dan minum dihentikan karena 10 menit lagi masuk waktu azan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya.
Ustaz. Bisa Kak anunya Najwa? Boleh. Tapi ada yang pernah saya dengar itu kalau harus baru berhenti makan pada saat sahur itu ada muncul kayak matahari yang kayak senja itu yang warna orange. Sunrise. Ya, yang di pagi hari kayak. Sunrise. Terima kasih. Apa tadi maksudnya Fahri? On-kan dulu kameranya, baru berikan penjelasan secara full sama. Yang Pak, ada itu yang kayak matahari kayak warna orange itu Pak di pagi hari. Ada pernah saya dengar itu Pak, muncul itu baru sebenarnya orang berhenti makan. Oke. Begitu Pak. Tapi kalau azan itu harus orang berhenti makan. Nggak tahu azan. Boleh. Halo. Ada. Baik, sejawab dari pertanyaan Eka Puspita, yaitu ketika seseorang berpuasa tersedia tidak menjalankan hal yang diwajibkan karena dia tidak tahu itulah, jadi membatalkan dan bisa jadi juga tidak, yaitu kalau belum tahu apa hukumnya dan apa-apa saja yang wajib dijalankan ketika puasa itu tidak apa-apa, kecuali jika dia tahu tapi berpura-pura tidak tahu itu dosanya. Dan jika dia sudah tahu apa saja yang menjadi syarat dalam pelaksanaan puasa, hendaknya untuk menjalankannya, karena kalau tidak saja berkhianat atas perintah Allah. Sudah tahu tapi masih melanggar. Apa sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya. Dan jawaban pertanyaan saya di sini yaitu kan ada tadi hal-hal yang dilakukan ketika berpuasa, bukan hal-hal yang wajib dilakukan saat berpuasa. Jadi hal yang ketika berpuasa itu yang Anda jelaskan tadi, bagaimana tersebut tidak mengetahui hal-hal tersebut, misalnya orang-orang yang tidak bersekolah. Nah, apakah puasanya tetap batal atau tidak? Bisa saya jawab? Bisa. Kalau orang yang tidak tahu tentang hal-hal yang wajib dan tidak diwajibkan dalam berpuasa itu, kesannya nanti dia hanya melakukan sebatas puasa saja. Baru dia tidak sia dan dia dapatkan hanya lapar dan haus. Jadi dan maksud Anda puasanya batal? Makruh, hukumnya makruh. Kenapa Esa? Kenapa Eka? Jadi puasanya itu bagaimana, makruh, batal atau tidak? Batal. Nah, bagaimana jika orang tersebut tidak pernah bersekolah? Lalu bagaimana cara kalau tidak sekolah, alangkah lebih baiknya tuh dia cari informasi tentang hal-hal yang diwajibkan dan tidak diwajibkan dalam berpuasa. Bisa misalnya ada tetangganya di samping rumahnya, bisa cari informasinya. Apalagi kan
Sekarang itu teknologi sudah canggih, jadi bisa dipergunakan itu media teknologinya dengan sebaik-baiknya untuk mencari informasi. Nah, iya ada juga orang tuanya yang ada. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak mampu, maksudnya tidak memiliki sosial media atau HP? Bisa bertanya di tetangganya, di keluarganya, dan lingkungan Bisa bertanya di keluarga. Atau bisa Kak, misalnya tuh ada masjid dekat rumahnya, terus ada ustadz atau imam, bisa ke sana tanyakan itu tentang informasi terkait dengan hal-hal yang membatalkan tidak diwajibkan dalam berpuasa, mungkin begitu. Ya, itu kembali pada dirinya sendiri. Di sekolah bisa juga berdasarkan Al-Quran. Menambahkan. Sedikit tambahan moderator. Boleh moderator. Boleh. Saya berikan perumpamaan ini. Kalau ibadah puasa itu orang yang berpuasa tetapi tidak melakukan perumpamaan ini. Orang yang berpuasa tetapi tidak melakukan salat wajib, maka puasanya juga tetap sah. Dikarenakan itu ibadah salat adalah ibadah tersendiri dan ibadah puasa juga ibadah tersendiri. Maka kalau salat lalu tidak puasa, maka salatnya juga tetap sah. Begitu pula kalau puasa lalu tidak salat, maka tetap sah puasanya. Sedikit tambah. Bukannya itu sholat, bukannya itu berpuasa tidak melaksanakan sholat, itu puasanya makruh. Tetap sah. Tidak, karena saya tadi bilang cuma tidak dapat aman. Ibadahnya. Beda agamanya. Beda anunya. Puasanya puasa. Ini beda. Sholat ya sholat. Jadi kalau seandainya orang puasa berarti ya sholat, ya tapi dia tetap puasa, ya dia tetap dapat pahalanya meskipun dia tidak sholat. Gitu. Begitu Eka. Gimana Eka? Ya mungkin sudah cukup. Tambahan moderator. Maka siap. Bisa. Tadi Eka bilang apa tadi? Waktu yang terakhir. Kan itu sholat kewajiban. Misalkan tidak berpuasa saja harus dilakukan, apalagi berpuasa begitu. Nah, kembali lagi tadi yang pertama saya bilang. Kalau ibadah sholat itu ibadah tersendiri dan ibadah puasa juga itu ibadah tersendiri. Jadi sholat, kalau kita sholat lalu tidak puasa, maka sholatnya itu tetap sah. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau kita puasa, lantas kita tidak sholat, maka tetap sah puasanya. Itu kita kembali kepada diri tak sendiri. Apakah kita mau dapatkan pahala dengan beribadah sholat itu ataukah tidak? Karena ibadah itu sholat dan ibadah puasa juga itu tersendiri. Dan saya mau jelaskan lagi kembali kita bilang tadi apa yang tentang tidak sekolah, yaitu kembali ke orangnya di masing-masing. Kalau dia mau memang dalam dirinya ada hasratnya untuk cari tahu soal puasa, pasti dia bertanya pada wilayah sekitarnya dan lingkungannya. Tapi memang orangnya yang istilahnya dablek, pasti ya dia bodoh amat kalau orangnya memang yang tidak mau berubah. Jadi menurut saya kembali kepada orangnya Kak. Bukan semata-mata tidak sekolah dia tidak tahu apa-apa. Tidak begitu ke orangnya sendiri. Ya apakah dia mau ke jalur yang benar atau jalur yang salah, itu ya kembali ke orangnya sendiri. Menurut saya begitu Kak. Bagaimana?
Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup. Oke, sama-sama. Jadi saya tutup pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi ini ialah puasa adalah salah satu rukun Islam. Maka dari itu wajiblah bagi kita untuk menjelaskan puasa dengan ikhlas tanpa paksaan dan imbalan dari orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kelompok ini ya. Share. Nabila Fahri dengan Ratna. Baik. Jadi coba kita lihat dulu kembali apa definisi terkait dengan puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, nafsu, menahan bicara yang tidak dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, menahan diri dari sesuatu yang membuatnya satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan beberapa syarat dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada penekanan yang mengatakan bahwa dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya orang berpuasa? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita dengar di pada saat penceramah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Jadi, saya kembali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum tattaqun. Orang iman diwajibkan sebagaimana diwajibkan orang yang bertakwa. Ada penekanan tidak, ayat ini tidak menyampaikan bahwa hai manusia. Dia hanya memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Tidak menyerukan kepada manusia. Pilihan untuk melaksanakan puasa. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah khusus. Sampaikan bahwa ya Allah langsung kepada Rasulullah bahwa puasa adalah untukku dan akulah nanti yang akan membalasnya. Ibadah puasa ini tidak bisa diukur dengan makan. Ada puasa berbeda dengan ibadah yang lainnya. Contoh, kalau orang sholat secara khusyuk, orang sholat secara tumak gerakannya sempurna, maknina, itu kelihatan bahwa orang itu ibadah sholat. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan zakat dan sehat, orang
orang kalau bersedekah sekian, maka orang akan dilipat gandakan dari apa yang sudah disebut. Itu dia, Allah sendiri akan membalas, tidak bisa kan. Karena tidak bisa, tidak ada orangnya ya ini puasanya. Ada orang yang kelihatan lemah sekali dalam berpuasa, tetapi puasanya bisa jadi puasanya makruh, bahkan bisa jadi puasanya batal. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang segar, energik, dan bahkan melakukan aktivitas seperti sebelum dia berpuasa, dan itu dia tetap melaksanakan puasanya dengan tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Kemudian ibadah puasa itu, karena ibadah puasa dilakukan hanya sebulan dalam waktu setahun itu, perumpamannya adalah sebuah bentuk ujian, sebuah bentuk final dalam kehidupan. Jadi setahun itu kita melaksanakan, diuji sama Allah, dilakukan final, kita berhasil melaksanakan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh, kita beribadah, melaksanakan puasa 1 bulan penuh, kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka sesungguhnya manusia itu akan menjadi kembali ke fitrah. Nah, tujuannya ini, bahwa ibadah puasa itu selain ibadah puasa wajib, kemudian puasa sunnah, outputnya itu adalah bagaimana membentuk pribadi yang bertakwa, kemudian melahirkan insan yang berakhlak mulia. Nah, kalau kita melaksanakan 1 bulan ibadah puasa, kemudian kita sholat sunnah fitri, kita akan kembali menjadi fitrah, dan tentu ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Karena puasanya pengendalian diri. Puasa bukan hanya sekedar untuk menahan hawa nafsu, menahan makan, minum, dan berhubungan dengan suami istri, dan bergunjing, bergibah yang lainnya, tetapi sesungguhnya puasa itu adalah puasa secara lahir dan batin. Bagaimana dengan puasa sesungguhnya itu merubah karakter pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Jadi, kalau ada orang yang sudah berpuasa 1 bulan penuh, dengan sholat Idul Fitri, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan, karakternya di sebelumnya, maka termasuk di ayat itu, surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa termasuk dia adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa tadi pertanyaan yang terkait diskusi kita hari ini. Pertama adalah Najwa, ya. Kedua, bagaimana hukumnya kalau kita makan tiba-tiba azan subuh? Ya. Ini biasa, mungkin semua pernah merasakan hal yang sama. Tidak pernahkah mungkin tidak melihat jam, tidak mendengarkan mengaji di masjid, tiba-tiba itu azan. Itulah Fahri. Ya Pak. Ya, ada tadi penjelasannya. Fahri dimakan itu kalau muncul warna orange di langit, ya. Nah, begitu Fahri. Ya, jadi ada ayat yang mengatakan begini, ya. Kalau tidak salah Fahri, itu dia sambungannya tadi surat Al-Baqarah ayat 180 mengatakan bahwa makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Jadi waktu itu pada saat Rasulullah itu belum ada namanya jam. Jadi ayat itu menunjukkan bentar benang hitam itu pada saat. Tapi itu ada namanya ijtihad para ulama. Bagaimana menafsirkan tadi itu ayat itu, bahwa
batas akhir orang makan itu adalah seperti ini. Jadi ada namanya imsak. Imsak itu adalah lampu kuning. Hati-hati, sudah masuk imsak itu kita semestinya berhenti makan dan minum. Kenapa ada waktu imsak? Supaya ada waktu untuk kita bersiap-siap untuk dan berangkat untuk pergi masjid. Makan, kemudian tiba-tiba azan, maka kemungkinan besarnya kita tidak mendapatkan sholat berjamaah di masjid. Maka itu hanya tadi bahwa begitu azan maka berhentilah. Untuknya imsak itu adalah lampu kuning kita, kehati-hatian bahwa sedikit lagi akan ada lampu merah itu azan. Pertama halnya kalau kita sementara dalam perjalanan kita menyerobot lampu kuning itu, tentu tidak. Lampu kuning itu memberikan kita tanda-tanda atau rambu-rambu bahwa kita harus berhati-hati dan berhenti pada saat bisa berakrobat. Kita sudah menyala, kita tidak boleh lanjutkan hal itu. Itulah tadi batas untuk kita makan dan minum berhubungan suami istri pada saat bulan Ramadan. Kemudian, apa hukumnya diimpus? Sama dengan ini yang tadi, vaksin membatalkan puasa. Kurang lebih sama pertanyaannya ini. Diimpus dan suntik vaksin itu termasuk tidak membatalkan puasa. Itu menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya bahwa impus disuntik itu bahkan donor darah, karena donor darah itu adalah bagaimana mengeluarkan, tidak termasuk membatalkan namanya puasa. Itu menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya. Kemudian ada tadi pertanyaannya, bagaimana dia sholat tetapi puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Kalau tidak salah tadi siapa ya yang menjawabnya? Faiz mohon menyampaikan bahwa tentu kalau dia puasa sholat itu tidak menanya. Kita lihat apa yang puasa. Kelihatan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah yang pertama minum, hubungan seksual, kemudian muntah dengan sengaja, keluar darah haid. Tadi juga ada pertanyaannya, bagaimana kalau menjelang berbuka tiba-tiba keluar darah haid? Itu adalah membatalkan puasa. Kemudian gila puasa. Kemudian terakhir keluar daripada agama Islam. Tidak masuk kategorinya tadi itu bahwa puasa itu bagaimana hukumnya kalau dia tidak sholat. Tetap ibadah puasanya sempurna, tetap tentu dalam ibadah puasa ini karena bulan Ramadan itu hanya sekali dalam setahun datang, maka tentu kita diharapkan bagaimana berbanyak ibadah dalam bulan suci Ramadan. Ibadah puasa, ibadah diciptakan yang pertama ibadah adalah ibadah sholat, ibadah puasa belakang. Nah, cara tentu lebih utama adalah ibadah. Maka dalam bulan Ramadan itu bagaimana kita berlomba-lomba untuk beribadah kita. Selain ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah sholat sunnah kita perbanyak, termasuk sholat tarawih, kemudian tahajud tengah malam. Nah, tadi Pak Hari mengatakan bahwa ada juga sholat sunat fajar, ya kita harus bagaimana kita laksanakannya. Kemudian bagaimana banyak membaca Al-Quran, kemudian kita banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena tentu di bulan Ramadan ini ada satu
bulan yang memiliki waktu yang sangat istimewa kalau kita mampu untuk mendapatkan malam itu, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Ada lagi pertanyaan yang belum ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Saya, Pak. Silakan, Mutia. Saya mau bertanya, kira-kira pekerjaan yang bagaimana yang bisa membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, Pak? Kira-kira? Pekerjaan bagaimana yang bisa membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa? Ya. Jadi, kita diharapkan sambil bekerja, kita melaksanakan ibadah puasa. Pekerjaan itu tidak menghalangi kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa. Nah, tidak menutup kemungkinan tahun ke depan lagi, tahun depan, apakah Ramadan ke depan nanti ini kita untuk Ramadan berikutnya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang terkadang biasa kita tidak bisa ibadah puasa kita, ya. Karena kembali lagi kepadanya, ada orang yang bekerja keras, buruh bangunan, tetapi dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Ada orang pekerjaan kantoran, tetapi dia tidak mampu melanjutkan ibadah puasanya karena sesuatu dan lain hal. Satu contohnya, ada orang yang kena ma'akut. Ada orang yang kena digim, atau dia kena dengan penyakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk dia melanjutkan namanya puasanya. Dan itu boleh-boleh saja, tetapi kembali kepada kondisi seseorang itu. Jadi bisa jadi dia pekerjaannya berat, tetapi dia memiliki kondisi tubuh yang memungkinkan untuk tetap berpuasa dan melaksanakan pekerjaannya. Ringan-ringan, tetapi dia mampu melakukan ibadah puasa itu. Dan itu boleh kalau umpamanya dia memang kayak ma'akut karena diabetes yang sangat tinggi. Boleh ada pilihannya bahwa dia memfidyah. Karena melaksanakan puasa, karena biasanya kalau orang dia gula tinggi itu dia selalu ingin makan. Setiap saat ingin makan. Sama dengan orang mah. Sedikit-sedikit dia harus makan. Karena kalau tidak dia makan, maka dia akan gemetar tubuhnya, kemudian dia berkeringat. Dan itu membahayakan. Dan ada pilihan, dia boleh hanya memberikan fidyah, pengganti. Ya, bukan mengqada ya, tetapi memberikan fidyah untuk mengganti karena dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa itu. Kira begitu, Mutia? Iya, Pak. Makasih. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Saya, Pak. Saya catat dulu namanya Mutia tadi. Oke, yang lain silakan. Ya, Pak, mau bertanya. Putri dulu, yang duluan silakan. Putri. Ada di room chat, Pak. Ada di room chat. Ya, bermasalah mic-nya, Pak. Iya, Pak. Belikan Kak. Yang satunya itu 30. Yang ini kita mau. Iya. Maksudnya ini kita kasih lihat sama Intan. Oh, kita cari nih. Ini yang kita. Nah, kita mau bilang sama Neno, beli 2. Oke. 3 mau deh. Saya coba kayak gitu dulu. Iya. Sudah bilang sama Mama Neno. Baik, jadi pertanyaannya Putri Reski Sabiana
Wah, bagaimana kalau tidak sempat membayar atau mengkada puasanya, jam bola yang tahun lalu tiba-tiba datang lagi Ramadan berikutnya. Puasa itu wajib diganti kalau kita tidak melaksanakan puasa karena sesuatu dan lain hal. Wajib hukumnya tak. Karena ada memang penjelasannya bahwa puasa itu boleh dikada. Apakah dia menyeberang ke tahun lagi, menyeberang tahun lagi, itu tidak ada masalah. Yang jelasnya puasa itu, tentang puasa itu wajib hukumnya untuk diganti. Nah ini juga pertanyaannya kurang lebih sama dengan kondisi orang hamil atau orang yang menyusui, sama dengan orang sakit tadi. Ya, ada beberapa pendapat terkait dengan orang yang seperti yang tadi, kondisinya sakit, kemudian dia hamil atau menyusui. Kalau dia sakit, disampaikan bahwa kalau dia sakit dan tidak memungkinkan untuk lagi berpuasa, maka itu hanya boleh dia membayar fidyah saja. Kalau atau orang yang menyusui, ada dua pendapat. Dia nanti begitu dia berhenti atau dia berhenti menyusui, maka dia wajib hukumnya untuk namanya mengkada puasanya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kalau dia menyusui, ya orang hamil dan menyusui, dia hanya sekedar membayar fidyah dengan pandangan begini. Dalam Islam ya, selama 9 bulan. Kemudian begitu dia melahirkan, karena pertimbangan sesuatu, karena anaknya mungkin dia kurang bergizi ada, atau dia ingin memberikan ASI yang terbaik untuk anaknya, sehingga untuk melahirkan generasi yang hebat, generasi yang sehat, generasi yang cerdas, kan wajib kurang lebih 2 tahun. Begitu dia 2 tahun, ya, belum anaknya 2 tahun, tiba-tiba hamil lagi, kemudian melahirkan lagi, kemudian menyusui lagi. Belum selesai nanti hamil, karena bahkan hampir setiap tahun melahirkan, karena dia produktif. Itu tidak bisa disalahkan karena itu termasuk melahirkan adalah sesuatu adalah rezeki. Seperti mana tadi ulama bahwa boleh dia hanya sekedar memberikan fidyah saja. Dia tidak wajib untuk mengkada puasanya. Begitu Putri Reski sebagai calon seorang ibu. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang pendapat ketiga. Jadi boleh dia mengkada puasa dan membayar fidyah sebanyak berapa yang ditinggalkan. Jadi silahkan memilih bahwa yang mana harus dipilih di antara beberapa pilihan tadi. Karena 3 pendapat tadi itu masih memilih. Oke. Saya Pak. Oke, silakan Ray. Itu tadi Pak, kan katanya dalam penjelasan itu bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Terus di situ kurun waktu turunnya Al-Quran itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa betul itu kayak di 22 tahun itu di bulan Ramadan saja atau ada di bulan lain Pak, atau di hari lain misalnya selain bulan Ramadan? Jadi turunnya Al-Quran itu bukan hanya pada saat bulan Ramadan, ya. Jadi Al-Quran itu turun itu di setiap tahun, setiap saat, dan itu turunnya biasanya makanya itu ada namanya asbabul nusulnya. Ada sebabnya turunnya namanya ayat-ayat. Ada ayat. Tapi ada juga ayat yang turun tanpa ada namanya asbabul nusulnya. Jadi Al-Quran itu pada bulan. Begitu, Ray. Iya, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada
Baik, kalau tidak ada lagi yang pertanyaan, saya kira pertemuan kita hari ini secukupnya sampai di sini. Kalau masih mau ditanyakan, ada yang tadi pemateri belum memberikan penjelasan secara sempurna, silakan nanti tanya. Selanjutnya, silahkan dipersiapkan makalah silakan dipersiapkannya, dikoordinasikan hingga nanti pertemuan berikut diskusi kita bisa alhamdulillah bisa diskusinya berjalan lancar. Baik, teman hari ini saya cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.